Selamat datang di video pertama seri DAY Quarterly dari Liquidity Pulse. Di sini gua akan jelasin DAY Quarterly teori dari introduction, quarterly cycle, cara pakai indikatornya, sama spesifik fungsi quarterly-nya. Langsung aja, jadi DAY Quarterly ini adalah metode yang dikembangkan oleh trader DAY, yang dimana dia itu belajar dari konsep-konsepnya ICT. Lalu dia merefine waktu lah, jadi kayak gitu. Jadi setiap kerangka waktu dia bagi menjadi 4, yang dimana seperti yearly cycle. Yearly cycle itu dia bagi menjadi 4, yang dimana Q1 ada Januari sampai Maret, Q2 April sampai Juni, Q3 Juli sampai September, Q4 Oktober sampai Desember. Selain itu ada monthly cycle, Q1, week 1, week 2, week 3, week 4. Weekly cycle ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis di setiap quarternya. Selain itu ada daily cycle yang dibagi juga 4, 6 jam sekali, Q1 Asia dari jam 18.00 sampai 00. Selain itu ada London 00 sampai jam 6, New York AM jam 6 sampai jam 12. Q4 New York PM 12 sampai jam 18 New York local time. Di sini kalian bisa pakai di TradingView, kalian di setting jam New York ya, UTC-5 karena sekarang sedang DST. Sampai Maret itu kemungkinan bakal jadi UTC-4 lagi. Selain itu ada 90 menit cycle, yang dimana dari daily cycle itu dibagi lagi menjadi 4, jadi setiap kuartalnya ada 90 menit sekali. Selain itu ada mikro dari pembagian 90 menit cycle. Ada lagi namanya time distortion, di mana time distortion ini yang kalian lihat kalau di day quarterly itu kotaknya kosong, seperti hari Jumat dan blank week. Jadi blank week ini tuh ada di minggu ke-13, yang dimana biasanya kalau awal bulan tidak dimulai dari hari Senin. Nah, di time distortion ini dikenal sebagai low probability price action, di mana saat-saat di blank week dan hari Jumat, price mungkin bakal lebih sulit untuk dibaca. Untuk memakai quarterly cycle ini sendiri, kalian harus memakai time frame yang sesuai. Seperti yearly, kalian harus pakai weekly time frame, monthly 4H, weekly 1H, daily cycle 15 menit, 90 menit cycle 5 menit, dan micro cycle 1 menit. Jadi kalian harus otomatis langsung ketika kalian ngelihat daily cycle, oh harus pindah langsung ke 15 menit time frame. Kalau pakai weekly cycle harus langsung lihat 1 jam time frame. Oke, seperti ini. Nah, buat settingannya, untuk belajar awal-awal itu kalian bisa hidupin historical cycle, show labels. Ini kalian bisa centang juga yearly, monthly, micro. Nah, untuk gua pribadi, kalau intraday setup itu cukup di weekly quarter, daily 90 menit cycle. Di sini tuh ada tulisan seperti ini kan, 90 menit cycle, daily cycle, weekly cycle. Jadi satu kotak ini tuh satu kuartal, yang dimana ini tuh di weekly cycle-nya kuartal 1. Di kuartal 1 di daily cycle ada kuartal 1, kuartal 2, kuartal 3, kuartal 4. Nih di daily cycle-nya di sini Asia, London, New York BM. Begitu juga yang di atasnya, nih 90 menit cycle-nya, Q1, Q2, Q3, Q4. Spesifik quarter function pada day quarterly itu ada 2 quarter yang spesifik punya fungsi, yang dimana dari day private mentorship dia itu ngejelasin kuartal 1 itu bisa digunakan sebagai DFR atau defining rates. Di DFR ini berfungsi sebagai proyeksi untuk kuartal-kuartal selanjutnya. Jadi di DFR ini tuh bakal lebih enak atau lebih gampang dibaca ketika kuartal satunya itu konsol atau akumulasi. Jadi untuk pengambilan DFR itu sendiri kalian butuh tools yang namanya SDV atau standard deviation. Jadi untuk idealnya standard deviation itu bisa sampai 1 sampai 2 dari range konsolidasinya. Untuk penggunaan DFR kalian perlu mengambil
split lagi, membagi dari kuartal 1 itu kalian bagi lagi menjadi 3. Di sini gue ambil contoh dari kuartal 1 daily cycle, yang dimana daily cycle itu satu kuartalnya 6 jam kan. Nah, kalian bagi menjadi 2 jam 2 jam. Setelah itu kalian bakal dapat dua kuartal terakhir Q2 sama Q3-nya di dalam kuartal 1 ini untuk kalian tarik low sampai high-nya untuk mencari potensi high low di kuartal selanjutnya. Gua ambil contoh daily cycle-nya. Nih, di daily cycle-nya gue ambil split lagi menjadi 3, dimana ini 6 jam kita bagi 2 jam 2 jam kan, dari 20 22 maka akan dapat seperti ini. Nah, setelah itu kalian bisa tunggu sampai selesai kuartalnya untuk cari high sama low-nya untuk narik SCDV-nya. Nih, untuk settingan DFR seperti ini Vivo-nya. Nih, kalian itu bisa pakai ancang-ancang, jadi kalian bisa menunggu, jadi nggak nge-sell di tengah-tengah sini atau nge-buy di tengah-tengah sini, tapi kalian bisa nunggu dan sambil lihat kayak di kirinya tuh ada apa. Di kirinya lu lihat kayak di standar deviation 2 ini, dia itu masih ada equal high, yang dimana ini juga draw on liquidity kan. Nah, kalian bisa tunggu di mana lagi, di atasnya lagi, yang dimana ini satu kali lagi standar deviation-nya. Selain itu, kalian juga bisa kombinasikan dengan higher time frame gap-nya. Nih, di sini tuh kalian punya fair value gap di 4 jam. Sedikit tambahan ketika kalian punya fair value gap seperti ini. Nih, di atasnya juga ada volume imbalance. Kalian bisa tarik sampai week-nya yang kayak gini. Nah, kalian bisa nunggu di middle point-nya ini, di garis tengahnya. Nih, jadi kalian tuh bisa mempergunakan ini tuh sebagai target jika kalian mungkin udah ada setup dari sini atau nyari reversalnya, sesuaikan dengan time kalian trading. Misal kalian trading di New York, kalian bisa ambil sell-nya. Nah, untuk pengambilan sell dan segala macam di sini tuh DFR ini tuh hanya berfungsi sebagai confluence tambahan, bukan serta merta kalian limit langsung di DFR-nya, tapi kalian juga harus cari konfirmasi, bisa entry dengan model kalian masing-masing. Di sini lagi mungkin kalian bisa nunggu MSS dan sebagainya. Selain itu, di kuartal 1 itu dia juga berfungsi sebagai dynamic support resistennya. Jadi ketika kalian habis narik yang kayak gini, kalian bisa perhatikan high dan low-nya yang tadi kalian standar deviasi. Nah, itu tuh bisa berfungsi sebagai dynamic support resistnya. Seperti yang tadi tuh kalian lihat di sini tuh kalian punya high-nya kan. Nah, di sini tuh dia bakal berfungsi sebagai breaker lah. Nih, di sini. Di key satunya, low-nya itu berfungsi sebagai dynamic dan high-nya juga berfungsi sebagai support atau resistennya. Nah, penggunaan DFR tadi tuh juga kalian bisa jangan lihat cuman satu time frame doang atau satu cycle doang, tapi kalian tuh juga bisa lihat kayak dari daily cycle-nya, weekly cycle-nya, seperti itu. Si spesifik seperti Q2 itu selalu awal mulanya true open atau pintunya true open. Jadi di true open ini tuh dia selalu diawali di setiap Q2. Untuk true year open, jadi masing-masing cycle itu sebelumnya punya true open-nya masing-masing. Seperti true year open, yaitu true open-nya di Senin pertama pada April, di Truman Open, yaitu ada Truman Open di minggu kedua, di True Week Open, yaitu ada opening di Selasa Open-nya, atau kalian bisa lihat di Monday Close-nya. Jadi pas di True Day Open ada 00, True Session 19.30, London 1.30, New York 7.30, dan New York PM 13.30.
Nah, ini tuh sebenarnya kalian nggak perlu ngapalin jamnya, tapi kayak tinggal lihat aja di awal mula garisnya key 2 itu selalu true open-nya. Nah, untuk true open ini sendiri, dia itu berfungsi sebagai barometernya overbought atau oversold. Ketika harga di trading di atas true open, dia itu harga itu udah mahal. Sementara kalau harga di trading di bawah true open, harga itu murah kayak gitu. Simpelnya kayak gitu. Jadi logiknya kalian ngebuy di bawah true open, nge-sell di atasnya true open. Nah, di sini tuh di true open itu kalian bakal lebih high probability ketika kalian punya stack true open. Jadi kalian tuh harus punya minimal dua true open. Jadi ketika di bearish kalian harus punya LTF true open di atas dan HTF true open di bawah. Ketika di bullish kalian perlu HTF true open di atas, LTF true opennya di bawah. Nah, jadi modelnya seperti ini. Ini jadi kayak kalian tuh harus punya dua true open, yang dimana di sini tuh ada true day open di 00 di garis kuartal 2 nya di daily cycle, sementara di sini ada true week open di weekly cycle-nya yang di closing Senin atau di openingnya Selasa. Jadi kalian ambil aja opening price-nya seperti ini. Ini tuh gambarannya. Nah, buat contohnya gua punya chart US 100 yang dimana ini tuh juga stack true open. Di sini tuh kalian lihat di sini dari time frame 1 jam dia itu punya true week open ada di sini. Sementara true day opennya di hari Rabu dia punya true day open di sini kan. Nah, ini tuh stack true open yang dimana kalian bisa lihat. Nah, jadi stack true open ini tuh buat apa? Buat high probability trade kalian. Ketika harga di atas true open kalian tuh bisa ngambil yang kayak gini. Nah, buat tradingnya lagi, buat entry-nya sebenarnya kalian bisa nurunin lower time frame lagi kayak nyari model tergantung model kalian. Jadi di sini gue bahas dari stack true open-nya dulu aja. Nah, yang tadi itu juga kalau kalian lihat di sini ada kuartal satunya di 90 menit cycle. Nih, kalian juga bisa bagi tiga. Di sini tuh dia di DFR. Kalian itu sebenarnya buat DFR dia itu fleksibel. Jadi kalian tuh juga bisa ngambil body sama badinya. Nih, dia tuh di dua. Selain itu kalian juga bisa kombinasikan ketika true open dia align sama purple gap kayak gini. Ini high probability. Gitu. Ini video pertama cukup sampai sini. Gue belum bahas SMT, SMT Fill, Mirror PD dan lainnya yang nanti akan gue bahas lagi. Ini sedikit pembukaan saja, jadi kayak mindset untuk dari quarterly itu seperti apa, fungsi kuartal 1 seperti apa, kuartal 2 itu berfungsi sebagai apa, untuk kalian tahu, terus kayak true open dan segala macamnya. Semoga bermanfaat. See you next video guys. Thank you.